warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nawwara quluba ibadihil muttaqina binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadrati jamil malaikatul muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa jamil anbiya wal mursalin wa lil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila hadrati nabiyil hijra bil abbas bali bin malkan alaihi salam wa ila hadrati sawa'ir sadatina sufiyatul haqiqin wal auliya sholihin wal ulama'il amilin aina makan min masyarikil ardi ila maghribiha khususan ila hadrati auliya tis'atil ladina balagudina fi kultatina Indonesia qaddasallahu sirahum wa nahusu khususan ila hadrati mu'alifu hadzal kitabil ibris li ma'rifati tafsiril Qur'anil Aziz Yai Haji Bisri Mustafa Ar-Rambani wa ila hadrati al-musahihina wal mutafattisina hadzal kitab al-alama al-hafidz Kiai Arwani Amin wa ila hadrati al-alamah Kiai Abu Umar wa ila hadrati al-mukarram al-hafidz Kiai Hisam wa ila hadratil adibul hafidz Kiai Sa'roni Ahmadji qaddasallahu sirahum wa nahu khususan ila hadrati mu'alifu hadzal kitab tafsir Jalalain Syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali wa ila hadrati Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti qaddasallahu sirahum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim fid dharraini amin ya rabbal alamin wa ila hadrati syekhina wa murabbi ruhina khususan ila hadrati Syekh Ali Muhtaram Zuhdi wa ila hadrati Syekh Abdul Hamid Husain wa ila hadrati Syekh Muslim bin Abdurrahman Maroki wa ila hadrati Syekh Abdurrahman Maroki wa ila hadrati Syekh Ibrahim Yahya Al-Murmungi wa ila hadrati Syekh Abdul Karim Al-Bantani wa ila hadrati Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi qaddasallahu sirahum wa usulihim wa furu'ihim wa zawil huquqi alaihim ajma'in wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami' ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa nahusu khususan ila ruh khususan ila ruhi wa ila ruhi khususan 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 summa ilayya wa ila jamil hadirin fi hadzal majlis mubarak insyaallah bi sihhati wal afiyah wa bi salamati wal barakah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ardh ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda wa tamassuki tami bi harakati da'wati wa tarbiyati auliya utisah warzuqna kamalat tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagata fahmi nabiyyin wa fasahata hifdzil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqna al-hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabati dzihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna surah hikmatika bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah majelis Rihlatur Ruhaniyah Auliya Utisah, jamaah majelis wisata rohani Wali Songo Pasujudan Songgolangit Riyadus Salikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam sembuh, sehat, selamat, sejahtera, bahagia, sukses untuk kita semua, barokah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Rahayu sagung dumadi, semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan iradah serta izinnya pada malam hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka khilaku zikri, halakoh zikir. Kita berkumpul duduk bersimpuh sejenak meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan ngalap barokah, mengkaji kitab Al-Ibris, Ma'rifati Tafsiril Quranil Aziz yang dipandu dengan kitab tafsir Jalalain sebagai referensi atau rujukan di dalam tadarus, tadabur dan tafakur, serta mutolaah kita terhadap firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga dengan wasilah tabarukan kita mengkaji firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quranul Karim ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan membuka hati dan pikiran kita agar mudah menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah serta pancaran nurul hidayah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sekalian kuwah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah,
serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kepadanya yang kelak kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Li kulli niyatin sholihah ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, langsung saja kita tafakuri, kita pahami, kita kaji bersama-sama surat Al-Mursalat, ya kan, yang sudah kita baca 2 kali, ya, Al-Ibrisnya, yang sudah dikaji sampai ayat 3 ya, sampai ayat 3 ya. Dan kemarin Qasam yang isinya sumpah, kita langsung kaji, kita tafakuri mulai dari ayat 4. Kalau memungkinkan nanti kita ulang kembali ke ayat 1-nya. Ayat 4, kita berharap mudah-mudahan dengan usaha ikhtiar kita untuk memahami firman-firman Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian, mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Itu kita siapkan wadahnya, hati dan pikiran kita. Dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, semoga Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah serta pancaran nurul hidayah itu ke dalam kolbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga wahyu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang hamilul Quran ahlullah, menjadi orang-orang yang diramut, direksa, diopeni, diurusi, dijaga dan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala minad dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke ayat 4 berarti ya. Kembali ke ayat 4. Nanti saya bacakan. Kemudian kita kaji bersama-sama. Ya, kembali ke ayat 4. Namun sebelumnya seperti biasa, bapak-bapak yang ingin merokok, mau ngopi, mau merokok, silakan ngopi, ya, atau gude atau teh, ya, sambil rokok. Yang belum bikin silakan bikin kopinya, itu nggak apa-apa, santai aja, kita nggak usah terlalu ngoyo lah, slow aja ngaji santai. Silakan yang mau bikin kopi dulu, yang mau bikin teh gitu. Kita ngorok, ngopi, rokok, ngopi ngolah pikir, rokok roh sing pokok. Sapa wong kang gelem ngolah pikire bakal weruh perkara-perkara kang pokok. Nah, itu ya, kalau dengkulnya, kakinya udah pegel semutan, yang blonjor silakan, boleh blonjor. Yang pinggangnya pegel, kemeng, mundur-mundur cari sandaran yang kuat, jangan bersandar pada sandaran yang tidak kuat. Kalau yang udah mulai ngantuk ya silakan, yang ngantuk teklak-tekluk, gayer, liar-liar nggak apa-apa, matanya merem-merem nggak apa-apa, matanya ngantuk, gayer, liar-liar, merem, yang penting hati dan pikirannya tetap melek. Alhamdulillah, monggo dilanjut. Aku ya tak ngombe ya, urung ngopi ben Padang. Tadi nggak sempat ngopi. Ayo, monggo Pak. Silakan. Tak ngucakin mulut. Kita langsung tafakuri. Alhamdulillah. Nikmat, Pak.
Monggo, monggo Pak. Biar nyantai. Udah, bikin kopinya udah ya. Ya, silakan. Aku tak ngaji. Ayat 4 ya. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fal fariqati farqa. Fal mulkiyati dzikra. Nuzran au nuzra. Uzron au nuzro, artinya fal fariqati, dan ayat-ayat yang membedakan. Fal fariqati itu maka membedakan sebenarnya, membedakan antara yang hak dan yang batil, farqon, dengan sejelas-jelasnya. Apa yang dimaksud? Ayatil Qur'ani tafriqu bainal haqqi wal batili wal halali wal haram. Yang dimaksud fal fariqati farqon, nah itu yang membedakan antara hak dan batil dengan sejelas-jelasnya berbeda. Yang dimaksud adalah ayatil Qur'an, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an tafriku, yang membedakan bainal haqqi wal batil, antara yang hak dan yang batil, wal halali wal haram, membedakan antara yang halal dan yang haram. Nah, itu. Kemudian fal mulkiyati dzikra, dan malaikat-malaikat yang menyampaikan, itu ya, mulkiyat itu, yang mendatangkan, mempertemukan. Zikron, wahyu, zikron itu. Zikron itu peringatan. Ya, yang dimaksud malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu sebagai pemberi peringatan, gitu ya, zikron itu. Al malaikati tanzilu bil wahyi ilal ambiya'i awir rusuli yulkunal wahya ilal umam, ya. Nah, dimaksud fal mulkiyati dzikra, dan malaikat-malaikat yang menyampaikan peringatan atau wahyu, yang dimaksud adalah ayil malaikah, yakni malaikat tanzilu yang menurunkan bil wahyi, dengan wahyu. Malaikat yang membawa wahyu kemudian diturunkan wahyu itu ilal ambiyai, kepada para nabi-nabi, awir rusuli, dan para rasul, nabi atau rasul. Tujuannya yulkunal wahya, yang menyampaikan wahyu ilal umami, kepada umat, ya. Ujron au nujron, ya. Untuk menolak alasan. Ujur itu alasan, ya. Ujron itu ujur, supaya umat ini jangan mempunyai alasan-alasan undur macam-macam. Kan manusia kan juga bikin alasan, ya. Au nudron, atau memberi peringatan. Maksudnya ailil izar, yakni untuk menolak alasan-alasan, wal inzari, dan memberi peringatan, minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala. Wa fi qiraatin bidomi zalin nuzron, ya. Uzron bisa dibaca dengan nuzron. Wa qira'a bidomi zali uzron, nah itu ya. Nah, 3 ayat ini mari kita pahami dulu. Jadi ayat keempatnya menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran. Fungsi ayat Al-Quran, fal fariqati farqon, itu ayat-ayat yang membedakan antara hak dan
batil. Itu ayatil Qur'ani tafriqu bainal haq wal batil. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an itu fungsinya membedakan supaya orang tahu perbedaan antara hak dan batil. Atau yang halal dan yang haram. Kita tahu halal haram itu karena ayat-ayat Al-Qur'an. Ya halal itu bahasa Al-Qur'an, haram juga bahasa Al-Qur'an. Antara hak dan batil. Nah, apa itu al-haq itu kan itu ya? Secara umum al-haq diartikan benar. Tetapi kalau kita mau agak mentafakuri secara khusus, al-haq itu ismun min asma'illahil husna. Jadi al-haq itu salah satu nama dari deretan nama-nama Allah yang baik-baik yang ada dalam Asmaul Husna. Kemudian Asmaul Husna ada nggak al-haq? Ada ya. Nah, al-haq itu asma Allah. Dan al-batil itu ya sesuatu yang tidak hak. Lawan kata dari hak, batil itu. Batil diartikan batal juga bisa ya kan, batal. Bisa diartikan yang buruk. Ya, yang salah, batil itu banyak mananya. Tapi kalau saya suratnya surat apa nanti dicari ya, ayat berapa nanti dicari di Quran. Itu ada penjelasan tentang hak dan batil secara jelas gamblang. Mulainya dari qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Itu di surat apa sampean cari? Ya, mulainya qul ja'al haqqu. Qul katakanlah, nyatakanlah ja'al haqqu. Al-haq telah datang. Wa zahaqal batil. Maka sirnalah yang batil. Innal batila, sesungguhnya yang batil itu kana zahuqa adalah sesuatu yang lenyap, hilang, binasa. Jadi asal hak datang yang batil lenyap. Dan ciri yang batil itu lenyap. Tahu lenyap ya? Hilang. Sirna, binasa. Surat apa? Hah? Al-Isra. Ayat 81. Al-Isra ayat 81 menjelaskan tentang hak dan batil. Perbedaan antara hak dan batil. Qul katakanlah. Ja'al haqqu. Ja'a telah datang al-haqqu al-haq. Wa zahaqal batil. Dan sirnalah, lenyaplah yang batil. Inal batila, sesungguhnya yang batil itu karena dia adalah zahuqa, pasti lenyap, pasti hilang. Sirna. Bisa membedakan antara hak dan batil. Nah, itu penjelasan dari Al-Qur'an. Yang biasanya habis baca Al-Qur'an itu shadaqallahul adzim. Itu bayan namanya ya. Nah, itulah yang disebut Al-Qur'an itu wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Qur'an itu memberikan penjelasan dari petunjuk bahkan wal furqan dan bisa menjadi pembeda bainal haq wal batil, antara yang hak dan yang batil, wal halal wal haram. Bedakan mana yang halal haram. Jadi ini agak dalam nih. Ya. Al-haq tadi apa? Al-haq tadi ismun min asma'illahil husna. Salah satu nama dari nama-nama Allah yang ada di Asmaul Husna. Asal al-haq datang, batil ini lenyap. Batil itu sesuatu yang lenyap. Atau dengan kata lain, fana. Yang batil itu mesti fana. Dengan kata lain, fana itu sesuatu yang tidak kekal. Sesuatu yang tidak kekal.
Boleh nggak saya contohkan? Kita ini manusia ini, fana apa bako? Fana. Fana ya. Berarti nggak kekal dong. Suatu saat bakal sirna. Kita. Terus dunia beserta isinya ini fana apa bako? Fana ya. Berarti nggak kekal. Berarti pasti sirna. Kalau al-haq, kekal. Al-haq kekal. Nah, kalau al-haq ini sudah ada, ya, yang batil ini sirna. Ini yang batil karena jauh. Sungguhnya yang batil itu sesuatu yang sirna. Ya, berarti manusia itu hak apa batil? Manusia aja lah. Batil ya. Tapi ngaku-ngaku hak ya. Udah paham belum, Pak? Nah, di sini ya manusia itu bisa bakal. Tapi itu ketika al-haq ini sudah datang, batil ini kan fana ada dalam liputan al-haq. Ya. Ada dalam liputan pernah nggak berselimut? Tidur berselimut gitu. Kita ada dalam liputan apa? Diri sampean tampak apa tidak? Yang tampak apa? Nah, keren ini. Biar kita tahu dulu, pakai tuh, jangan ngomong ini. Kita harus bisa bedakan mana yang hak, mana yang batil. Berdoanya, Allahumma arinal haq wa haqqa, warzuqna ittiba'ahu, wa arina ba'athil. Warzuqna ba'athil. Pakai tapi aku nggak apa. Ya. Mestinya begitu, mestinya. Kenapa jiwa kita tidak pernah bisa tentram? Halo. Kenapa kita diliputi kegalauan dalam hidup? Kekhawatiran, keraguan, bimbang, sampai ada nyanyiannya itu kan. Kalau kayak Pak Sarsono, Pak Joko, mesti ingat aku itu. Mengapa bimbang dan ayo aku ini coba Pak. Apa lagu Jawa Pak, lagu Jawa. Apa? Mengapa bimbang dan ragu? Ayo lagunya Jawa ini. Percayalah kepadaku, gitu ya. Ingat. Masa nggak percaya kepada aku? Masa kamu bimbang dan ragu kepada aku? Ada lagu itu dulu, Kus Plus apa siapa itu? Kus Plus ya? Ah iya. Coba nanti ingat-ingat. Ini Pak, kenapa kita bimbang, kita ragu? Karena pikiran kita liar. Semua dipikirin. Semua dipikirin. Apa yang nggak kita pikirin, Pak? Yang tidak semestinya dipikirin pun dipikirin gitu. Bahkan sesuatu yang kita tidak tahu pun dipikirin. Itu nggak tahu kok dipikirin, Pak. Suka nggak mikirin yang kita nggak tahu itu? Oh, sering. Akhirat dipikirin gitu ya. Lo nggak tahu ya. Tapi seolah-olah, nah itu. Itu Pak. Makanya coba deh. Konsep itu menghilangkan kegalauan, kebimbangan, ketidaknyamanan, ketidaktentraman.
ketidaktenangan. Apa menurut Al-Quran? Konsep untuk menghilangkan semua itu. Supaya jangan galuh, jangan khawatir, jangan takut, jangan resah, jangan bimbang, jangan ragu. Apa? Dalam Al-Quran apa petunjuknya? Apa? Zikir ya? Tahunya dari mana? Hah? Apa katanya? Apa? Ya, maksud tatmainul qulub gitu doang. Nah, ala bizikrillahi tatmainul. Ketahuilah hanya dengan zikir mengingat Allah, hatimu, jiwamu menjadi tenang, tentram, damai, ayem. Jadi yang didikiri siapa? Yang didikiri siapa? Allah. Allah itu siapa? Al-Haq. Kalau dia sudah hadir, yes, dia datang, yang batil-batil itu lenyap. Coba, setelah kita mengetahui ya tentang ini hak, ini batil, yang ada dalam pikiran jenengan dan ingatan jenengan itu hak apa batil? Buktinya? Hilang dari mana? Hilang kagak hilang-hilang, sholat aja ke bawah inget terus. Sholat kepikiran terus, hilang dari mana? Buktinya membuat kita tidak bisa tenang, tidak bisa tentram, tidak punya ayem. Ya. Nah, ini hanya bisa hilang ketika al-haq datang. Kul ja'al haq wa zahaqal batil. Maka untuk menghilangkan itu resepnya alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bizikrillah. Satu iman dulu. Iman. Kalau iman wa tatmainu qulubuhum bizikrillah, mesti adem ayem tentrem hatinya, jiwanya dengan mengingat Allah. Sekarang kalau nggak beriman kepada Allah, bisa nggak ingat Allah? Orang kalau nggak kenal kepada Allah, mungkin nggak dia percaya pada Allah. Iman artinya apa? Mungkin nggak kita percaya kepada seseorang yang kita nggak kenal? Mungkin nggak kita kenal sementara kita nggak pernah ketemu? Mungkin nggak kita kenal sementara kita nggak pernah menyaksikan? Halo? Nah terus waktu ngomong saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah itu kapan menyaksikannya? Nah inilah yang membuat kita tidak tenang, tidak tentram. Karena apa? Kita tidak pernah bisa merasakan kedatangan al-haq pada diri kita. Kita tidak pernah merasakan kehadiran al-haq pada diri kita. Melakukan apapun ragu. Nggak pernah percaya diri. Gayanya tak petutu, petantang, petuntung gitu. Terus flashback gitu. Galuh nggak karuan. Meletakkan posisi dirinya aja bingung. Gue mesti gimana nih? Gue mesti bagaimana nih? Timbang mau nyanyi aja bingung lain dari mic neng sini. Wah, cuman mau nyanyi, tinggal mangap gitu. Aduh, petuntang naruh badan susah. Nggak pede. Halo, kenapa? Ini dia. Tidak pernah bisa merasakan kebersamaan dirinya dengan Tuhan. Karena al-haq tidak datang. Masih senang yang batil-batil. Masih menganggap yang batil itu bako. Halo. Makanya Al-Quran datang itu fal fariqati farqon.
menjadi pembeda, membedakan antara yang hak dengan yang batil, farkon, sejelas-jelasnya berbeda. Jelas nggak Pak? Jadi apa yang membuat kita bingung? Batil. Kita masih senang bergaul dengan yang doa neto, Allahumma arinal haqqo, wah tapi bersyukur tiba, arinal batil, sampai menyonyong sampai ben pok nak tapi masih senang bergaul dengan yang batil, masih berpikir tentang yang batil, senang ingat yang batil. Kenapa nggak berani mengatakan anal haq, mafi jubati robi? Lu emang salah? Apa yang salah? Ngaku enggak, siapa yang ngaku? Saya hanya mengatakan ana itulah yang al-haq. Siapa ana itu ya? Inani, ana itu Allah. Kalau ana al-haq berarti Allah itu yang al-haq, bukan saya, bukan. Ini batil. Tapi ketika al-haq itu datang, yang batil mesti sirna. Bagaimana mungkin yang besar, yang maha besar ketutup dengan yang kecil? Bagaimana yang meliputi ketutup sama yang diliputi, mungkin nggak? Kita berselimut, selimutnya ketutupan sama kita, mungkin nggak? Lah iya. Lihat itu ikan di dalam air. Ya kan? Tetap aja ikan itu mandang ke depan air, ke belakang air, ke kanan air, ke kiri air, ke atas air, ke bawah. Coba deh sama jadi ikan terus berada di air. Apa yang sama lihat nanti? Karena ikan ada dalam liputan air. Tapi kita kadang-kadang begitu melihat akuarium, yang dilihat itu, yang ditunjuk ikan, bukan air. Ya. Padahal kalau nggak ada air tuh ikan nggak bergerak dia. Ini keren loh Pak, ayat walaupun pendek. Jadi jelas ya bedanya. Nah kita ini belum bisa. Makanya sholat juga walaupun cuma 5 menit. Tetap aja galau Pak. Wujud galunya itu orang sholat pengennya buru. Satu. Di dalam masjid maunya buru-buru pulang. Katanya rumah Allah. Kok sampai di rumah Allah nggak betah? Sementara di pasar betah. Nah, itu Pak yang membuat kita hidup nggak nyaman, nggak tenang, nggak tentram, nggak itu. Terus semua dipikirin kan? Nah, mestinya kita berpikir, kenapa orang ke masjid bawa uang sedikit? Nih, nggak gini aja pertanyaannya kita diskusi. Banyakan mana uang yang kita kantongin waktu pergi ke masjid dengan pergi ke mall atau ke supermarket atau ke pasar? Banyakan mana duitnya yang kita bawa? Ke mall ya. Aneh ya. Kalau mau pergi ke masjid, uang yang di lemari masukin dompet, apa uang malah sak dompet-dompetnya masukin lemari. Kalau kita pergi ke masjid, uang yang di lemari dimasukin dompet dibawa ke masjid, apa duit yang di dompet ditaruh di lemari, atau sak dompet-dompetnya taruh lemari? Jangan manggut-manggut dijawab Pak. Oh ngaku takon. Enggak, ini namanya tafakur Pak. Kita nggak mikirin apa-apa kok, mikirin diri sendiri. Muhasabah. Ya kan? Kamu mau awake dhewe. Ini ayat juga kan Pak. Ini kan ayat juga. Itu satu pertanyaan itu. Jadi jawabannya apa? Uangnya yang di dompet masukin lemari, apa uang yang di lemari masukin dompet kalau mau berangkat ke masjid?
Kok dorawani jawab, kenapa sih? Sampai nggak jujur sama diri sendiri aja nggak jujur. Kenapa takut jawab? Masukin lemari, gitu kan penak. Biar jelas kan, biar bisa membedakan mana hak mana batil. Kan Al-Quran itu kan fal farikoti farkon, ayat yang membedakan antara hak dengan yang batil dengan perbedaan yang sejelas-jelasnya. Ben jelas. Nah, sekarang tak tanya lagi. Ketika kita mau pergi ke pasar atau pergi ke Ancol misalnya, ke tempat tamasa, ya, duit yang di lemari masukin dompet apa duit yang di dompet masukin lemari? Duitnya yang di lemari dimasukin dompet. Dompetnya nggak muat, dibeliin tas yang lebih gede dari dompet. Jadi kan pertanyaannya, kenapa? Kenapa sampai begitu? Umumnya begitu, Pak. Iya, umumnya. Kenapa umumnya begitu? Terus sampean ngerokok saya ben nggak pusing. Kenapa umumnya begitu? Buat jaga-jaga kalau ada barang-barang murah. Biasanya ada diskon ada. Itu umumnya Pak. Ya, bagus lah. Orang kalau ke masjid, dia nggak mau bawa duit banyak, Pak. Gini aja sekarang. Kalau zaman mau Jumatan ke masjid, kan biasanya uang yang bawa istri kan? Biasanya uang itu keuangan dipegang istri kan? Biasanya umumnya ya. Ya umumnya. Terus sampai mau berangkat ke masjid, ya, jika minta, saya mau Jumatan, minta duit buat nyemplungin ke kota. Kan ada uang 100.000, ada 50.000, ada 20.000, ada 10.000, ada 5.000, ada 2.000, ada 1.000. Kira-kira dikasih yang mana kira-kira? 2.000? 5.000. Nah, berarti yang ngisi-ngisi 5.000 itu orang-orangnya itu tuh. Tapi insya Allah habis ngaji malam ini, besok nggak ada yang ngisi 5.000. Minimal nanti yang biru-biru lah. Berarti sadar gitu ya. Kenapa? Kenapa coba? Kenapa nggak yang 100.000? Nah, iya kenapa ya coba? Belum sadar Pak. Belum sadar. Masa belum sadar? Justru dengan kesadaran yang sadar-sadarnya. Seandainya sampai ngotot, yang 100 ya. Pasti tanya, enggak apa Pak 100? Nyempungnya kota. Manfaatnya apa? Gitu ya. Karena tidak merasakan manfaat. Sekarang manfaat apa yang sudah saya rasakan? Misalnya kita habis tabligh kabar, habis ngaji, kiai kondang, ada manfaat apa? Pulang bawa manfaat apa? Apa yang inget apa? Yang inget apa? Duh, sing mangkat-mangkat ngaji loh. Mas Slamet inget apa? Kan panitia, pengurus masjid. Baru tadi malam. Apa yang diingat? Kalau saya ingetin, langsung ingetin. Walaupun saya nggak ketemu. Masih yang ingat Jawa Kuek ya kan? Jawa Kuek ya.
Apalagi Padang, apalagi itu. Ngapain buat banyak kan begitu akhirnya. Sekarang tak balik. Istri mau berangkat ke mall. Ada uang 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000. Pak, aku mau ke mall minta duit. Kasih 5.000 mau nggak dia? Dikasih 5.000 mau nggak? Mintanya yang berapa? Kasih 100 sebelum tentu berangkat. Dapat apaan, Pak? Terus kita mau, ya udah kasih lah 500.000 nih ke mall. Betul nggak? Kenapa zaman berani ke mall ngasih 500? Manfaatnya jelas. Mulai ditukokno cawet sampean. Ya, digawakna kaos oblong ya, Pak. Jadi betul nggak? Giliran kita yang mau ke masjid cuma dikei 5.000. Giliran istri ke pasar 500 itu.